37 tahun, adalah seorang prajurit aktif TNI yang sudah puluhan tahun mengabdi. Tubuhnya tegap, wajahnya keras namun bersahabat, dan hatinya penuh dedikasi terhadap tugas dan keluarganya. Dulu, ia adalah anak buah langsung dari Letnan Jenderal Sutioso, seorang perwira tinggi yang dikenal tegas dan berwibawa. Dan sekarang dia masih sering berkunjung ke rumah Pak Sutioso. Agus banyak belajar dari beliau, tentang kedisiplinan, integritas, dan bagaimana menjadi prajurit sejati. Kini, di tengah kesibukannya menjaga keamanan wilayah pinggiran Jakarta, Agus dan istrinya, Susi, mencoba memulai kehidupan baru dengan berjualan di sebuah toko kecil di Pasar Cempaka Indah dekat pinggiran Jakarta, pasar tradisional yang ramai tapi rawan ulah preman. Susi adalah sosok wanita sederhana dan lembut, namun berani. Ia setia mendampingi Agus dalam suka dan duka, dan dengan senyum di wajahnya, mereka duduk di toko sambil menunggu pembeli. Pagi itu Susi baru saja membuka tokonya. Toko kecil itu menjual kebutuhan harian, beras, minyak, sabun, dan jajanan ringan. Baru 2 minggu dibuka, toko itu sudah mulai menarik pelanggan. Namun pagi itu berbeda. Baru 20 menit Susi membuka toko, datanglah sekelompok pria berpakaian preman berwajah garang dan mencolok, dengan logo Grip di baju mereka. Dan mereka langsung masuk ke dalam toko. Mereka mendekati Susi dan mulai berbicara. "Baru buka ya, Bu? Ibu kalau mau dagang aman di sini, harus ikut aturan," ucapnya sambil menatap tajam. "Setoran keamanan, 2 juta per minggu." Susi terkejut. 2 juta? Ini baru toko kecil, Pak. Baru buka juga. "Bukan urusan saya. Ibu mau aman atau enggak?" Pria itu mendekat lebih intimidatif. Susi mencoba tenang. Ia tak pernah berurusan dengan hal semacam ini. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel dan menelpon seseorang. "Mas." Suara Susi bergetar saat sambungan terhubung. "Ke pasar sekarang. Ada yang datang maksa minta setoran." Agus yang sedang bertugas di pos keamanan sektor 3, tak jauh dari pasar. Begitu mendengar suara istrinya yang panik, darahnya langsung mendidih. Ia tak banyak bicara. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia sudah ada di atas motornya, menuju pasar. Agus datang dengan seragam loreng, dan aura prajuritnya tak bisa disembunyikan. Langkahnya mantap, wajahnya tegas. Ia tiba saat pria-pria Grip itu masih di pasar, di toko. "Hei!" Suara Agus keras dan penuh tekanan. "Ada urusan apa kalian sama istri saya?" Pria-pria Grip itu menoleh. Yang paling sangar, yang tadi bicara dengan Susi, mendekat dengan gaya sok jagoan. Kamu siapa? Enggak ada urusan tentara di sini." "Suaminya? Gak sopan lo ngomong." Belum sempat kalimat itu selesai, Agus sudah mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam muka pria itu. Sekali gerakan, pria itu meringis kesakitan dan mukanya berdarah. Dan Agus langsung memegang lehernya. "Kamu pikir ini kampung yang gak ada hukum?" Agus berbisik tajam di telinga pria itu. "Kamu pikir kamu bisa main preman di wilayah tugas saya?" Anggota Ormas Grip yang lain mulai bergerak, mengelilingi Agus, tapi Agus berdiri tegak, memandang mereka satu persatu dengan tatapan tajam. "Jangan coba-coba kalian menyerang. 1 langkah aja, kalian semua saya kirim ke pos militer." Lalu Agus menyeret pria itu, dan ketegangan pun memuncak. Orang-orang pasar mulai mengerumuni. Beberapa pedagang lain diam-diam merekam dengan ponsel mereka. Agus melepaskan leher pria itu dengan dorongan kuat. "Sekarang keluar dari pasar ini. Kalau saya lihat wajah kalian lagi di sini, saya yang akan datang ke markas kalian." Tanpa banyak kata, pria-pria ormas itu mundur, menahan malu dan kesakitan, lalu kabur ke arah parkiran. Susi memeluk Agus dengan lega. Tapi Agus tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian preman Grip datang memeras Susi. Suasana pasar kembali normal, walau para pedagang masih membicarakan keberanian Agus menantang ormas yang selama ini mereka takutkan. Tapi di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak dalam gelap. Agus tahu, orang-orang seperti
pun siaga, selalu mengawasi dari jauh setiap gerak-gerik yang mencurigakan di sekitar pasar. Susi tetap membuka toko, walau ia tak lagi sendiri. Agus menempatkan rekannya sesama prajurit nonaktif yang kini bekerja serabutan, untuk berjaga secara tidak langsung, menyamar sebagai tukang parkir. Namun pagi itu, badai benar-benar datang. Sekitar pukul 10 pagi, suara deru motor dan mobil pick-up memenuhi jalan masuk pasar. Puluhan pria turun, sebagian besar mengenakan jaket hitam bertuliskan "Grip", sebagian lagi bertelanjang dada dengan tato penuh di lengan. Mereka datang dengan wajah marah, beberapa membawa besi, kayu, bahkan rantai motor. Jumlah mereka lebih dari 10 orang. Mereka tak langsung menuju toko Agus. Mereka mengacak-ngacak lapak pedagang lain lebih dulu. Melempar keranjang buah, menendang etalase kaca, meneriakkan ancaman bahwa pasar ini milik mereka. Hari ini kita bersihkan pasar ini dari pengkhianat. Biar semua tahu siapa penguasa di sini, teriak salah satu pemimpinnya. Susi yang sedang menata rak gula langsung ketakutan. Ia buru-buru menutup rolling door setengah badan dan menelpon Agus. "Mas, mereka datang. Banyak. Mereka rusak pasar. Bawa senjata." Agus yang saat itu sedang memantau pos logistik di Camp Brawijaya 2 langsung berdiri. "Tenang di toko. Jangan keluar. Rolling door tutup penuh. Tunggu aku." Agus segera mengaktifkan jalur komunikasi pribadi yang ia punya. Ia menelpon sahabatnya, Letnan Satriman. Kini sudah berpangkat kapten dan bertugas sebagai komandan pasukan cadangan. Lalu ia menelpon AKP Marwan, sahabat lamanya di Polres Jakarta Timur, yang pernah sama-sama bertugas di Timur. "Wan, ini darurat. Pasar Cempaka Indah diserbu kelompok ormas liar. Bawa senjata tumpul. Bisa rusuh besar. Aku butuh backup secepatnya." "Siap, bro. Unit Sabara dan Reskrim Sektor Kramat Jati aku kerahkan. Tunggu 10 menit. Jawab AKP Marwan tegas. Agus mengendarai motor dinasnya secepat mungkin. Jalan macet tak menghalanginya. Ia melewati trotoar, gang sempit, bahkan taman kota. Dalam 15 menit, ia tiba di pasar. Pasar sudah setengah hancur. Lapak-lapak berantakan. Beberapa pedagang bersembunyi di toko. Jeritan terdengar di mana-mana. Namun toko Maria masih tertutup rapat. Agus turun, berdiri tegak di tengah kerusuhan. Seorang preman menyerangnya. Namun satu pukulan keras dari Agus membuat pria itu jatuh tak sadarkan diri. "Aku sudah bilang, jangan kembali ke sini." Agus berjalan seperti singa memasuki sarangnya. Para preman mulai mengepungnya. Tapi Agus tenang. Ia tahu bantuan sudah dekat. Dan benar, dalam hitungan menit, suara sirene meraung dari 2 arah. Beberapa motor Sabara dan 2 mobil taktis polisi merangsek masuk ke pasar. Di belakangnya, 5 prajurit cadangan dengan perlengkapan lengkap turun dari truk militer. Warga yang sempat merekam kejadian itu langsung menjauh, menyisakan arena untuk penegak hukum. AKP Marwan keluar dari mobil, megafone di tangan. "Kepada seluruh anggota ormas ilegal Grip, segera letakkan senjata dan berlutut. Kalian melanggar hukum dan akan diproses secara pidana." Sebagian dari mereka mencoba kabur, tapi jalur masuk dan keluar sudah ditutup aparat. Sebagian memilih melawan, tapi tak lama kemudian tubuh mereka tersungkur dihantam pukulan terlatih dari aparat gabungan. Mereka tak punya kesempatan. Dalam waktu kurang dari 20 menit, seluruh anggota Grip yang datang ditangkap. Senjata mereka disita. Seorang pemimpin ormas bernama Ronald, bos Argon, ikut diringkus dan langsung diborgol. Agus memandangnya tajam. "Negara ini bukan milik kalian. Kami prajurit. Kami di sini untuk rakyat, bukan diam ketika kalian menindas." Pasar Cempaka Indah hening sejenak. Kemudian terdengar tepuk tangan dari para pedagang. Satu persatu. Air mata mengalir di wajah Susi ketika rolling door dibuka dan ia melihat suaminya berdiri di sana. Agus memeluk istrinya dan berkata pelan, "Toko ini kecil, tapi kehormatan kita besar. Tak boleh diinjak oleh siapapun." Hari itu, pasar dipenuhi aparat, wartawan,
dan warga. Tapi lebih dari itu, hari itu menjadi titik balik. Tak ada lagi yang berani meminta setoran di pasar Cempaka Indah. Dan nama Agus pun mulai dikenal, bukan hanya sebagai prajurit,